pilihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri kegiatan bimbingan teknis pekerti online kerjasama LP3I LL Dikti Wilayah 4 dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Salawat serta salam hendaklah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan bagi kita dalam berakhlakul karimah, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara pembukaan pada pagi hari ini. Pada pagi yang berbahagia, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Yang ketiga, sambutan dari Direktur Politeknik LP3I. Yang keempat, sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Badan Pengembangan Pengelola Usaha Universitas Pendidikan Indonesia. Kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat dilalui dengan lancar dan pengetahuan yang didapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Amin. Amin. Rabbal alamin. Selanjutnya, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza. Saya share screen dulu ya Bapak. Ya ini sepertinya nggak bisa saya share screen ya Pak. Jadi gimana ya? Bisa Bu Mei? Kalau Ustaz, nanti aja. Bisa share screen dan Ada nggak Pak? ada.
beda. Sadarlah jiwanya. Oh, ini makanya saya bangun nggak juga, Pak. Halo? Bu Mei unmute-nya. Terima kasih. Selanjutnya, acara ketiga, sambutan dari Direktur Politeknik LP3I, Bapak Roni Setiawan Eskom Mkom. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang terhormat Profesor Dr. Uy Wahyudin MPD. Salam kenal Bapak. Iya, Pak Direktur ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Toto ini yang sering, kalau saya sering ketemu dengan Pak Dr. Toto. Iya, betul. Kemudian Bapak Ibu mungkin dari jajaran LLDT wilayah 4, Bapak Ibu narasumber, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu peserta pelatihan pekerti. Sebelumnya marilah kita bersyukur ke Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita semua. Yang pertama, terima kasih juga kepada UPI yang sudah memberikan izin gitu ya. Yang sudah ini kalau nggak salah kita melakukan pelatihan yang dengan UPI 2 kali gitu ya. Yang pertama. Yang pertama tanggal 7 Juli itu pesertanya saya sendiri Pak Uyu gitu ya. Alhamdulillah saya sudah mengikuti pelatihan pekerti. Jadi Bapak dan Ibu semua, karena kami juga seluruh dosen ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kalau yang langsung dari pendidikan, maka pengenalan tentang perancangan kurikulum, perancangan bahan, hal-hal yang biasa ya. Tapi dari kami gitu ya, yang non dari pendidikan, kita memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing. Kita melalui kompetensinya untuk keilmuannya, tetapi kita tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pengajar atau sebagai dosen. Ya. Maka hari ini terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semua yang sudah menyiapkan diri mengikuti pelatihan ini. Jadi pelatihan ini selama kurang lebih 5-6-7 hari ya kalau nggak salah, atau 8 hari. Ini merupakan sebuah tambahan bagi kita, bagi Bapak dan Ibu yang bukan dari pendidikan. Ini merupakan ilmu dasar ya. Ilmu dasar kita mengajar karena pada prinsipnya adalah pengetahuan transfer knowledge ini yang perlu kita pelajari. Kan? Kemudian karena kondisi hari ini pun dengan kondisi masih pandemi, maka dituntut oleh seorang dosen ini untuk melakukan sebuah kreativitas, melakukan sebuah inovasi terhadap proses pembelajaran. Gitu ya.
Jadi bukan hanya sebagai transfer knowledge saja yang perlu kita miliki, tetapi bagaimana menyiapkan, gitu ya, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan materi ajar. Ini yang perlu kita siapkan, gitu ya. Bapak dan Ibu, waktu pelatihan ini tidak gampang, gitu ya. Kondisi online ini juga merupakan tantangan bagi kita semua. Jadi ini merupakan sebuah tantangan yang mungkin perlu kita sikapi, gitu ya. Karena sekian lama di depan layar, gitu kan. Nah, ini kan perlu persiapan yang kuat, gitu ya. Tapi kalau kita sudah memiliki niat yang pasti, gitu, niat ingin mengambil ilmu, mudah-mudahan sebenarnya ini adalah hal yang mudah, gitu ya. Hal yang mudah, hal yang gampang. Karena pernah saya melakukannya sendiri, gitu ya. Saya mengerjakan sendiri, Pak. Saya mengerjakan sendiri dari latihan format 1 sampai 7, saya mengerjakan sendiri, gitu ya. Karena prinsipnya saya sendiri adalah sebagai dosen, hanya diberikan amanah untuk menjadi direktur, maka saya juga pelatihan ini sangat bagus untuk mengembangkan karir seorang dosen, ya, untuk mengetahui dasar-dasar kita dalam mengajar, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan kekuatan, ya, dan kesehatan, gitu ya. Paling nanti yang biasanya 1 hari 2 hari enjoy, nah nanti agak mulai stres tuh kalau sudah ada penugasan. Tapi penugasannya gampang-gampang, tidak sulit, gitu ya. Hanya tinggal ngikuti saja. Bapak dan Ibu tinggal menyiapkan saja kurikulum, mungkin ya, kurikulum ataupun contoh RPS yang sudah, ya. Terima kasih untuk seluruh peserta, kemudian juga terima kasih Profesor sama-sama, sudah hadir, Direktur, Pak Toto, kemudian juga dari jajaran LL Dikti 4. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, ya, berjalan lancar. Kita sudah banyak sekali melakukan kerjasama dengan UPI. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan lagi, ya. Jadi mohon maaf nanti tidak bisa mengikuti secara penuh karena setelah ini kami pindah juga ke channel yang lain untuk penutupan KKN juga, ya. Sama saya juga Pak Direktur, ya. Ini saya bahkan sejak hari Sabtu Pak belum pulang-pulang ini. Sabtu Minggu ini terus ini, ya, sampai besok ini. Aduh. Ya. Jadi dimanapun ini sedang mengejar pekerti. Ya, tapi Bapak dan Ibu bukan hanya, menurut saya sih tidak jangan fokus untuk mengambil sertifikat, untuk mengambil serdos ataupun DAD, tapi ambil pengetahuannya, ambil ilmunya. Jadi ini menjadi bekal saya mengajar. Oh, ternyata selama ini saya mengajar ini banyak sesuai dengan pedagogi yang ada. Terima kasih, mohon maaf, selamat berjuang Bapak dan Ibu dosen. Insya Allah ini mudah dan insya Allah bisa diikuti dengan baik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roni Setiawan Eskom. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan dari Direktur Politeknik LP3I, Bapak Roni Setiawan Eskom. Sambutan berikutnya dari Kepala Badan Pengembangan Pengelolaan dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Uyu Wahyudin MPD, sekaligus dimohon untuk membuka acara kegiatan bimbingan teknis pekerti online kerjasama LP3I, LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Uyu Wahyudin MPD, dipersilahkan. Masih mute, Pak. Mohon, Prof. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak
Ya, siap. Direktur. Baik, terima kasih ya Ibu Melina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur ya, itu Bapak Direktur Politeknik ya, P3I, Bapak Roni Setiawan ya. Para narasumber, para peserta, para panitia yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan program pekerti dan mudah-mudahan kita ya selama pelatihan ini ada dalam ridhonya. Ibu dan Bapak ya, terutama ini kepada Pak Direktur sebelumnya ya saya mengucapkan terima kasih ya, dan juga permohonan maaf dari Pak Wakil Rektor ya, bidang Wakil Rektor 4 bidang riset kemitraan ya, inovasi dan usaha. Beliau bersamaan waktunya ya yang tidak bisa. Nah, ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat Ibu Bapak semua ya. Nah, juga kepada Politeknik ya, Bapak Direktur Roni Setiawan juga terima kasih atas kepercayaannya ya kepada UPI ya, dan juga yang bekerja sama dengan LL Dikti ya, termasuk di dalamnya ya itu adalah Politeknik yang Bapak pimpin. Ibu Bapak semua ya, para peserta, izinkan saya ya untuk mungkin menyampaikan sebelum ini ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum nanti secara resmi acara ini dibuka atau A-nya dibuka. Sebagaimana tadi telah dijelaskan ya oleh Pak Direktur, memang itu betul bahwa ya di kita ini perguruan tinggi itu kan ada yang concern profesinya ya di bidang non kependidikan ya, yaitu ya ada juga yang jumlahnya sampai saat ini hampir sudah mencapai 425 LPTK, lembaga ya pendidikan penyelenggara tenaga kependidikan, itu sudah 425 Pak Direktur. Nah, itu tentunya di dalamnya yang menggeluti bidang ini. Namun kan dari sekian banyak itu semuanya diantaranya ada yang non kependidikan. Nah, ini saya kira kalau kita perhatikan mungkin saja Ibu dan Bapak peserta ini ya, termasuk sebelum mengikuti Pak Direktur, bahwa dulunya itu ya mungkin hanya merasakan ya, dan mungkin juga telah melaksanakan, tapi mungkin secara otodidak ya, atau bahkan dulu saya pernah kuliah ya, hanya merasakan oh ya guru atau dosen menyampaikan bahan-bahan ya, bahwa mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi, bahkan juga evaluasinya hanya merasakan oh iya kita pernah dites, pernah dievaluasi, tapi mungkin secara tadi itu keilmuannya itu belum secara utuh saya kira itu didapatkan, katakanlah dari A sampai Z, yaitu yang dikemas dengan sekarang itu program pekerti ya dan AA ini itu. Jadi memang ini dulunya itu sebelum pekerti ini, yaitu kalau saya karena saya dari bidang keguruan dulunya ya sama dengan Pak Dr. Toto, yaitu PPSI, prosedur pengembangan sistem interaksional.
Nah, itu dikemas di dalam satu konsep teori yaitu didaktik metodik, yang dimana besarannya dalam pembelajaran itu ya yaitu adanya pedagogik, andragogik, bahkan sekarang ada hedagogik. Nah, 3 itu ya. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi mana pedagogik, mana andragogik ya, tetapi itu sudah terintegrated. Ya, jadi yang pedagogik itu untuk membelajarkan bagaimana sasarannya itu ya, yang belum dewasa. Tapi kalau andragogik adalah itu pembelajaran atau pendidikan orang dewasa, di mana di situ pendekatannya pun berbeda. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada dikotomi itu, saling melengkapi, baik itu pada tataran formal maupun juga pada tataran non formal atau pendidikan masyarakat. Nah, saya kira ini suatu keniscayaan ya, guru atau dosen atau pengajar yang tidak memahami ya, kurang lebih ini ada 10 ya, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki ya, yang harus dikuasai ya, yang harus paham ya tentang program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional itu. Jadi ini tadi suatu keniscayaan bagi dosen atau guru ya, supaya dapat menguatkan bahkan membekali kemampuan profesional ya untuk mengelola atau tata kelola di dalam pembelajarannya. Nah, ini diperkuat juga ya oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2000. 3, dosen itu adalah sebagai pendidik yang harus memiliki kompetensi profesional, ya, kompetensi sosial, kepribadian, ya, nah, dan profesional. Nah, sebagai kita adalah guru atau pendidik, ya harus senantiasa meningkatkan kemampuan, apalagi sekarang dituntut bukan hanya mengelola pembelajaran ya, tapi dengan globalisasi, dengan kemajuan teknologi. Nah, coba saja Pak Direktur ya, kalau sekarang saya tidak bisa membayangkan saya ini, kalau ada wabah ini, lantas kita teknologi belum ada, inovasi ini mau apa jadinya Pak? Ya, nah ini makanya selalu ada dengan adanya ini wabah, ya pasti ada hikmahnya, Pak. Di balik yang menimpa ialah hal-hal yang negatif. Jadi selalu ada hikmahnya. Coba dengan adanya ini kita coba yang tidak biasa ya membuat menyiapkan PowerPoint, menampilkan ya secara online, daring. Coba kan terus juga membuat video, bahan media, pembelajaran dan sebagainya untuk ditampilkan. Itu jadi paksa rela, Pak, dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi kata Pak Toto kalau tidak paksa rela, wah ini katanya. Nah, makanya ini ya tadi sekali lagi terima kasih. Ya mudah-mudahan ini tadi kejarannya itu bukan hanya kepada bagaimana kita itu bisa mendapatkan sertifikat, bagaimana kita itu misalkan tadi kejarannya hanya untuk sertifikasi dosen, tapi itu saya kira hanya salah satu saja, Pak. Tapi yang utamanya bagaimana kita itu sebagai pendidik ya yang profesional, yang tentunya bisa memberikan satu motivasi, rangsangan ya, dan juga meningkatkan lebih jauhnya mutu pembelajaran ya atau mutu pendidikan ya, yang merupakan salah satu komponen sangat berperan dalam proses pembelajaran. Itu barangkali secara langsung akan mempengaruhi kualitas belajar mahasiswa. Ya, dibuktikan di situ. Apalagi sekarang ini kan ialah kita harus selalu mengkreasi ya sehingga nanti menghasilkan suatu inovasi. Kalau tanpa mengkreasi, saya kira bagi generasi ya, kalau dilihat dari
teknologi digital kan dikelompokkan ada 2 generasi. Ada generasi natif, ada generasi imigran. Nampaknya kalau kita, Pak Direktur, termasuk ini generasi imigran, ya, karena yang dikatakan generasi natif itu dari 95 ke sini gitulah itu. Jadi kita itu mungkin saya bisa juga gaptek gitu ya. Jadi ini akan berbeda gitu karena lahirnya kita itu dulu sebelum zaman kuda ngegel besi lah gitu ya. Entah sekarang masih ngegel besi atau tidak gitu. Nah itu jadi itu barangkali yang harus juga oleh semuanya ini disadari. Nah jadi mulai dari konsep kurikulum nanti RPS seperti apa sampai kepada evaluasi ya itu juga yang harus berbasis KKNI Pak akan dijelaskan juga yang menyangkut taksonomi Bloom ya terus juga teaching skill media pembelajaran ya terus juga model pembelajaran atau desain pembelajaran bahkan bagaimana kita itu ya ada di situ kan banyak teori belajar yang terkait dengan itu mau aliran mana yang dipakai juga misalkan kita punya metode itu katakanlah yang ada itu 24 metode apakah itu hanya metode itu saja atau kita sudah memvariasikan misalkan ada model pembelajaran jigsaw ya terus juga ada distance learning dan sebagainya yang terkait dengan PJJ atau online ini ya. Nah itu saya kira dengan paradox learning dan sebagainya. Nah inilah kira-kira yang harus juga kita kuasai ya bahkan kita kembangkan dengan ada strategi yang sekarang barangkali student center learning. Nah bagaimana ini kalau dulu teacher ya kan berpusat kepada guru ya. Nah sekarang bagaimana yang berpusat kepada peserta didik atau mahasiswa supaya ini lebih dipandang bisa mendorong bisa mengangkat potensi-potensi yang ada. Kalau tadi dalam pembelajaran orang dewasa ada self konsep, ada pengalaman ya belajar ya learning experience, ada orientasi waktu itulah kira-kira yang harus kita juga memperhatikan karena mahasiswa kan sudah dekat-dekat ke kutubnya itu kepada kedewasaan. Jadi sejauhnya kita juga kental dengan menerapkan prinsip-prinsip andragogi ya pembelajaran orang dewasa bagaimana di situ ya. Nah itu mungkin kira-kira materi yang di akhirnya nanti itu diikuti dengan peer teaching. Nah inilah kira-kira Ibu Bapak apalagi sekarang dituntut juga kita bukan hanya tadi itu menguasai ya desain pembelajaran secara utuh, tapi kita juga jangan lupa bahwa Tridharma itu kan ya bukan hanya pendidikan dan pembelajaran, bukan hanya itu 3 ingat itu yang harus kental ya risetnya pengabdiannya. Makanya saya hanya kebetulan saja sekarang diberi tugas tambahan seperti Pak Roni ya. Karena cita-cita saya hanya 3 Pak. Ngajar ya, membimbing dan research. Itu saja barangkali. Nah, itu jadi kita sekarang research itu kan harus masuk ke artikel, jadi artikel ke jurnal. Ya, terus juga kita sekarang dengan Scopus ya dengan proses ya itu harus masuk. Nah itu kan pada tataran-tataran global yang tidak bisa dihindari ya apalagi sekarang harus pemeringkatan ya bebas ini kan Pak tidak ada swasta tidak ada negeri ya siapa yang bisa menangkap peluang ya memanfaatkan ini itu kan sekarang mau di mana pemerintah tidak ada lagi. Oh ini PTN, ini swasta. Itu siapa yang bisa memberikan satu penjaminan di dalam mengisi apakah itu pemeringkatan, apa itu APT. Itu saya kira sudah tidak ada di dikotomi itu Pak.
Nah, oleh karena itu kan kesiapan kita ini sekarang kan kalau memang ini betul, yes, ya, entah di Politeknik itu kan harus sekian persen doktor, ya bahkan harus 100% lah doktor. Ya, profesor harus, kalau kita punya sekarang tenaga 1000 tenaga pengajar, kalau minimalnya 10% harus profesor itu. Ya, yang memang ini, waduh, luar biasa, Pak. Ya, saya itu hanya kebetulan saja, Pak. Ya, hanya kebetulan saja itu ya akhir dengan sampai juga pengalaman ini saya itu sampai 15 tahun, Pak, golongan karena tidak diurus. Nah, bedanya itu kita urus kalau tidak ngurus diri, Pak. Iya. Ya, saya itu blank itu 15 tahun harusnya sudah 4 kali naik pangkat kan, Pak. Golongan B saya sampai 4B itu 15 tahun. Nah, ini kan kita bukan tidak punya produk karena tidak diurus. Nah, ini juga saya harapkan ini harus secara sejajar, Pak, dimiliki. Jadi kadang-kadang kan kita ini akademik. Udah oke, kita upload. Ya. Academic thinking-nya tinggi. Nah, terus juga ini di bawah, Pak. Nah, ini harus secara simulasi sejajar. Jadi, ini ada dia itu ngurus naik pangkat aja. Tapi kadang-kadang standing akademik ini di bawah atau apa tadi thinking akademiknya ini kurang. Nah, ini diharapkan kita dengan dibekali ini ya, menguasai ini, dasar-dasar ini, memahami ini ya, dan juga untuk mengisi ruang-ruang sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, nah, jadi kita tidak menyurutkan walaupun masih ada wabah, tapi kita alhamdulillah dengan adanya teknologi kita bisa. Dan juga kalau tidak salah kebijakan Pak Menteri kalau belum dicabut, kita itu wajib sekarang itu kan online, Pak. Ya, kalau rumah ini ya ganjil ini harus 100% online. Kalau ini wabah ini masih belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi itulah kira-kira berarti kan kita juga bagaimana menyajikan bahan-bahan itu. Kalau yang praktek, yang keterampilan, ya saya kira itu di Politeknik sebagai vokasi itu kan kental dengan itu, Pak. Ya, barangkali betul, Pak. Ini tetap harus ada berapa persen antara online dan offline. Nah, itu baru saya sampaikan. Ya, sekali lagi ini selamat mengikuti ya pelatihan pekerti dan ini, dan mudah-mudahan sampai selesai sehingga ini bisa memberikan satu bekal ya, bukan nilai ya, memiliki added value ya, nilai tambah bagi Bapak ya yang ini nanti kesehariannya. Jadi jangan tanggung, jangan lagi merasa ini saya itu sebetulnya tidak minat ke sini. Nah, sekarang sudah masuk di sini, kita harus all out, all in, apapun ya profesi ini kita harus betul-betul menjadi satu kesatuan ya, dan kita bisa berkembang dengan profesi yang sudah atau yang sedang kita geluti ini. Itu jadi itu sekali lagi Pak Direktur ya, dan juga panitia ya, para narasumber dan juga peserta, sekali lagi mudah-mudahan kita lancar, sukses ya, berhasil dengan baik sampai berakhirnya program ini dan memberikan maslahat dan barokah bagi khususnya diri sendiri dan juga bagi bangsa ya, terutama yang terkait dengan di bidang pendidikan. Itu sekali lagi saya terima kasih Pak Direktur kepada semuanya atas permintaan ya panitia dan kita semua izin bahwa saya harus mari kita buka ya bersama-sama atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Bapak semua ya secara resmi kegiatan program pekerti dan ini dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya,
demikianlah ya Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, LKMD Pak ya. Jadi itu saja, saya akhiri dengan sebuah pantun ya, bunga selasih di halaman ya, bunga melati dalam genggaman. Terima kasih atas perkenan menjadi kenangan. Itu saja ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Selamat ya mengikuti pelatihan, baik itu para narasumber dan juga peserta. Ya saya akhiri. Wabalik taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Uyu Wahyudin MPD. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni kegiatan bimbingan teknis pekerti secara online. Dr. selaku pemandu acara kegiatan yang dalam hal ini dipegang oleh Ibu Erna Tiantari MT. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti acara demi acara kegiatan pekerti online ini. Semoga sukses. Atas nama pembawa acara, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Dan marilah kita tutup acara kegiatan pekerti online ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Melani, Pak Toto dan semuanya peserta ya dan juga narasumber. Saya mohon izin lebih dulu karena ini jam harusnya ini sudah terlambat 13 menit ya. Ini harus kepada channel lain ya. Itu saja ya. Terima kasih Pak Direktur ya. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya mau pindah ke channel yang lain Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Melani. Alhamdulillah Bapak Ibu telah selesai acara pembukaan. Mungkin sebelumnya saya ingin menginformasikan tadi pagi Alhamdulillah saya sudah share agenda kita untuk hari ini. Jadi acara selanjutnya adalah pengerjaan pretest yang harus dikerjakan kurang lebih 50 menit. Untuk pretest sendiri itu dikerjakan tidak melalui Zoom meeting, jadi dikerjakan langsung Bapak Ibu di Google Home. Jadi setelah ini mungkin saya izin untuk menutup Zoom meeting-nya, nanti kita akan ketemu lagi di materi sesi pertama akan dimulai pukul 10. Jadi kita akan berkumpul lagi di Zoom meeting yang sama dengan ID yang sama nanti pukul 10. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya saya akan tutup kegiatan post-testnya, pre-testnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.